Beli sepeda bekas atau beli sepeda baru? Pertanyaan yang sering dilontarkan oleh rekan-rekan. Saya juga salah satu yang memiliki dilema seperti itu ketika saya hendak membeli sepeda. Bagaimana pandangan saya masalah dilema ini dan apa yang menurut saya jalan yang terbaik untuk pertanyaan tersebut? Mari kita simak di video berikut. Apabila rekan-rekan mendapatkan channel ini bermanfaat, silakan di-subscribe. Apabila rekan-rekan suka, silakan di-like, masukkan komen. Saya sangat suka berinteraksi dengan rekan-rekan dan support saya terus di channel ini. Langsung kita ke videonya. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Pedal Team. Tentunya dalam bersepeda kita butuh sepeda, nggak usah ditanyakan lagi ya. Dilema yang paling sering kita hadapi adalah beli sepeda baru atau bekas nih. Saya juga salah satu orang yang sering mengalami dilema yang sama. Sebelum saya membahas, ada pentingnya kita pilah-pilah dulu siapa yang mau membeli dan apa keperluannya. Untuk simplifikasi video ini, kita asumsikan saja pembeli adalah orang yang sedang hendak serius berolahraga dan mau terlibat olahraga ini untuk jangka panjang. Hal yang pertama yang harus diingat adalah budget ya. Tentunya rekan-rekan harus memiliki satu budget yang jangan terlalu jauh kita lewati dan juga jangan terlalu jauh kita tekan. Kenapa saya sarankan untuk memiliki budget tertentu? Dikarenakan pasar sepeda itu sangat luas dan sangat banyak. Belum lagi kita mau berpikir grup set mana yang mau kita pakai, bahannya. Jadi sangat banyak. Dengan memiliki budget kita bisa mempersempit pilihan kita dan kemungkinan besar juga kita bisa mendapatkan sepeda yang tepat. Apabila kita terlalu push ya, harganya terlalu rendah, ya nantinya kita bisa akan kecewa juga karena sepedanya tidak memenuhi apa yang kita mau. Dan kalau kita tidak memiliki budget, lama-lama harganya juga meningkat dan itu tidak menjamin sepeda yang tepat untuk rekan-rekan. Apabila rekan-rekan sudah memiliki budget yang tepat, pertanyaan kedua ya tentunya apa saya beli baru atau bekas? Menurut saya ada dua skenario di mana rekan-rekan bisa menerapkan apakah lebih baik membeli bekas atau membeli baru. Situasi yang baik untuk membeli sepeda bekas adalah berikut ini ya. Rekan-rekan masih bimbang apakah bersepeda benar-benar untuk rekan-rekan dan benar-benar mau diseriusi. Nah, di sini saya sarankan untuk membeli sepeda yang bekas, asalkan ukurannya sesuai ya dengan rekan-rekan. Jangan sampai ukurannya salah. Dengan membeli sepeda bekas, rekan-rekan bisa coba-coba dulu ya. Ini olahraga bersepeda, untuk saya bukan. Dan rekan-rekan bisa memastikan bahwa rekan-rekan akan terus lanjut bersepeda atau nantinya putus di tengah jalan. Sehingga ketika rekan-rekan merasakan, wah saya kayaknya tidak mau nih bersepeda, bukan olahraga untuk saya. Ya tidak terlalu banyak rugi. Di sini mungkin rekan-rekan bisa mencari sepeda yang bekas, tapi harganya juga jangan terlalu ditekan ya. Apabila harganya bisa setengah dari sepeda baru dengan spek yang sama, itu sudah cukup baik. Akan tapi ingat rekan-rekan ya, dalam membeli sepeda bekas selalu ada resiko. Walaupun harganya lebih murah, relatif lebih murah ya. Akan tetapi ada resiko di mana sepedanya rusak. Dan kerusakannya ini bersyukur ya kalau misalnya cuma kerusakan kecil. Kalau kerusakan besar, tentunya akhirnya sepeda itu tidak ada harganya. Misalnya mungkin frame-nya retak, garpunya patah, atau banyak hal-hal lain yang mengakibatkan sepeda itu tidak bisa dipakai. Saya pernah mengalami hal yang sama ya. Saya membeli sepeda bekas dan steering tube-nya patah. Saya tidak bisa lihat ketika saya beli ya. Oleh si penjualnya cuma dilas, ya tentunya tidak bertahan lama. Dan akhirnya sepeda itu ya saya harus afkir karena garpunya juga sudah tidak dijual lagi dan sudah tidak cost efektif lagi untuk saya menggantikan garpunya. Jadi ingat rekan-rekan, walaupun harganya murah, tapi belum tentu juga cocok untuk rekan-rekan. Kecuali rekan-rekan benar-benar yakin bahwa sepedanya itu berfungsi dengan baik, tidak ada kerusakan, maka mungkin membeli sepeda yang bekas adalah sesuatu yang cost efektif dan saya anjurkan. Lalu apa kasus di mana rekan-rekan lebih baik membeli sepeda baru? Apabila rekan-rekan sudah memiliki budget dan ada barang yang tersedia dan rekan-rekan yakin itu ukuran yang tepat, saya sarankan untuk membeli sepeda baru. Apabila ternyata rekan-rekan di kemudian hari memutuskan bahwa sepeda bukan untuk rekan-rekan, sepedanya masih bisa dijual ya. Memang semua sepeda bisa dijual. Akan tapi, ada satu hal dari membeli sepeda baru yang saya sangat suka, yaitu masih ada garansinya dari yang jual. Apabila terjadi sesuatu, masih bisa dibenerin ya. Bayangkan apabila rekan-rekan menghabiskan 5 juta untuk membeli sepeda bekas, yang barunya 7 juta misalnya. Ketika dibeli, ternyata sepeda bekasnya garpunya patah, ya hilang sudah 5 jutanya ya. Apabila rekan-rekan membeli sepeda baru memang nambah sedikit 2 juta. Akan tapi apabila terjadi sesuatu pasti akan digaransi oleh si penjualnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini harus rekan-rekan pikirkan matang-matang. Apalagi rekan-rekan akan serius, akan jangka panjang bersepeda. Bayangkan rekan-rekan sedang rajin-rajinnya bersepeda, tiba-tiba sepedanya rusak. Udah gitu nggak ada garansinya lagi ya. Pasti akan patah hati.
ya akhirnya bisa mempengaruhi kerutinitasan rekan-rekan dalam bersepeda. Ada juga kasus di mana keduanya adalah baik. Membeli sepeda yang bekas adalah baik, tapi kemudian membeli sepeda yang baru adalah juga baik. Nah, ini yang terjadi dengan saya. Ketika saya mulai memutuskan kembali untuk berolahraga sepeda, terutama di atas road bike, saya beli sepeda bekas dulu. Kebetulan secara teknis saya mengerti apa yang harus saya perhatikan dari sepeda bekas, dan apabila rusak pun masih saya bisa perbaiki ya. Jadi apabila rekan-rekan memutuskan untuk mengambil jalan ini, itu bagus juga. Jadi beli dulu sepeda bekas yang harganya tidak terlalu tinggi, gunakan selama beberapa saat, pastikan bahwa ukuran yang dipakai adalah tepat, dan rekan-rekan juga akan membiasakan dengan olahraga sepeda ini. Pastikan sepeda ini dirawat. Apabila sepedanya terawat, rapih, berfungsi dengan baik, maka rekan-rekan juga akan mudah menjualnya nanti. Apabila rekan-rekan nanti sudah memutuskan, oke, bersepeda ini adalah olahraga yang terbaik untuk saya, sepedanya bisa dijual, lalu beli sepeda baru. Ada satu hal yang perlu diingat rekan-rekan. Dalam membeli sepeda baru, pastikan dicek ya apakah ada recall dari pabrikan. Misalnya Specialized, Cervelo, bahkan Canyon sendiri mereka kadang-kadang memiliki recall dari pabrikannya. Jadi dicek apabila ada recall dan rekan-rekan mungkin bisa pertimbangkan apakah pantas membeli sepeda itu atau tidak. Dan ini juga berlaku untuk sepeda bekas. Banyak misalnya Specialized ya yang dijual ternyata ada masalah dengan steering tube-nya. Apabila kita beli bekas, ya mungkin masih bisa kita paksa dealer setempat untuk menggantinya. Akan tapi di beberapa tempat tidak selalu begitu kasusnya. Kadang ya begitu sepeda itu sudah dijual ya sudah. Kita tidak bisa benahi lagi. Dan uang yang beratus-ratus ribu atau berjuta-juta itu akan musnah, sirna begitu saja ya. Jangan sampai ini jadi kejadian dengan rekan-rekan. Dan juga ada yang paling penting dari sini rekan-rekan. Menurut saya, belilah sepeda yang rekan-rekan akan sukai, yang sesuai dengan hati rekan-rekan. Yang kalau melihatnya membuat rekan-rekan semangat untuk goes, semangat untuk mengendari sepeda, dan selalu semangat untuk olahraga. Itu yang menurut saya sangat penting ya. Percuma kita membeli sepeda, ini sepedanya sangat murah. Kita ngeliatnya udah males, kita nggak mau goes sepeda itu. Atau kita beli sepedanya mahal sekali, ya sama juga. Kita juga tidak mau menggoesnya, karena satu dan lain hal. Itu sangat percuma. Belilah sepeda yang sesuai dengan hati, sesuai dengan apa yang kita mau, dan pastikan sepeda itu akan membuat kita semangat dalam goes. Itu yang paling penting. Oke rekan-rekan. Semoga video saya itu berguna dan membantu rekan-rekan dalam membuat keputusan apabila rekan-rekan hendak membeli sepeda. Ada video saya di sini yang membahas bahan-bahan sepeda dan cara memilih sepeda. Silakan dilihat. Ingat ya rekan-rekan, tetap semangat goes dan salam pedal team!